Saya pernah memilih diam saat krisis dan kehilangan kesempatan besar yang tidak pernah datang lagi. Sejak saat itu, saya tahu bahwa diam juga bisa membawa risiko. Simak video ini sampai akhir, karena kisah ini bisa membantumu melihat ulang keputusan ekspansi yang sedang kamu pertimbangkan. Menurut BPS, ekonomi Indonesia tumbuh melambat. Tidak hanya angka PDB yang turun ke 4,87%, tapi konsumsi masyarakat pun ikut menurun. Kita sedang hidup dalam masa ketika daya beli masyarakat melemah, banyak usaha menunda ekspansi, dan sentimen konsumen pun makin rapuh. Namun anehnya di saat yang sama, ada sektor-sektor yang justru berkembang, ada perusahaan yang tetap membuka cabang baru, ada UMKM yang tetap laris di tengah sepinya pasar. So, pertanyaannya bukan lagi bisakah kita bertahan, tapi bagaimana kita cukup sadar untuk tahu kapan dan bagaimana harus bertumbuh. Simak video ini sampai akhir karena kisah ini bisa membantumu melihat ulang keputusan ekspansi yang sedang kamu pertimbangkan. Yang pertama, pahami dulu kondisinya. Ada seorang ibu yang setiap pagi membuka warung makan kecil di depan rumahnya. Bukan di jalan besar, bukan juga di pusat keramaian, tapi ia selalu buka meski pelanggan masih jarang dan harga bahan pokok terus naik. Saat orang-orang memilih mengurangi, ia justru memperluas dapurnya. Ia tambah menu, beli kompor baru, bahkan mengajak tetangganya yang sedang menganggur untuk bantu memasak. Ketika ditanya kenapa, ia bilang, "Kalau saya menyerah sekarang, saya akan menyesal karena belum mencoba saat masih ada daya." Kisah sederhana ini terasa dekat dengan kondisi hari ini. Di saat ekonomi Indonesia melambat, konsumsi rumah tangga menurun dan rupiah sempat melemah hingga 16.900 per USD. Investasi justru naik, bahkan melampaui target mencapai 1.714 triliun di tahun 2024. Artinya, masih ada yang berani bertumbuh, bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena mereka tahu di tengah badai pun langkah kecil tetap bisa membawa perubahan. Jika kamu sedang di titik ragu, tapi pertanyaannya bukan hanya bisa atau tidak, tapi sudahkah kamu menyiapkan hati dan strategi untuk tumbuh meski perlahan? Yang kedua, pilih sektor yang tahan banting. Setiap sore ada seorang pria muda yang mendorong gerobak minuman keliling, menjual es susu, kopi hitam, dan teh manis di pinggiran kota. Ia tidak punya kafe, tidak punya aplikasi pemesanan, bahkan tidak punya media sosial. Tapi pelanggannya setia. Anak-anak pulang sekolah, pegawai yang menunggu bus, ibu-ibu yang sedang belanja di pasar, semua hafal panggilan dagangannya. Tahun lalu saat ekonomi mulai melemah, banyak usaha kecil di sekitarnya tutup. Tapi gerobaknya justru makin ramai. Ia tidak menjual barang mewah, tapi ia menyentuh kebutuhan paling dasar, yaitu kesegaran di setiap cuaca panas, kehangatan di tengah lelah, dan harga yang masuk akal. Di waktu yang sama, data menunjukkan sektor transportasi tumbuh 9,01% di awal 2025. Logistik meningkat, makanan dan minuman tetap kuat, pertanian bergerak naik, dan ekonomi digital terus berkembang. Sektor-sektor ini bertahan karena menyentuh kebutuhan pokok atau mendukung perubahan gaya hidup masyarakat. Dari kisah sederhana itu, kita belajar bahwa bertahan bukan soal punya modal besar atau ide yang rumit, tapi soal memahami kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Bisa jadi kamu sedang membangun sesuatu hari ini. Coba lihat lagi apakah yang kamu tawarkan benar-benar dibutuhkan? Apakah usahamu menyentuh sesuatu yang orang butuhkan setiap hari? Karena dalam krisis yang paling bertahan bukan yang paling keren, tapi yang paling relevan. Yang ketiga, siapkan sistem untuk mengurangi risiko. Beberapa tahun terakhir, tren digitalisasi bukan lagi soal gaya-gayaan, ia sudah menjadi kebutuhan. Banyak pelaku usaha kecil yang awalnya ragu memakai sistem digital, kini justru mengandalkannya untuk bertahan. Misalnya toko kelontong di lingkungan padat penduduk yang mulai mencatat transaksi harian lewat aplikasi sederhana. Bukan lagi buku catatan, mereka jadi tahu mana barang yang cepat habis, mana yang sebaiknya tidak diisi ulang. Di tempat lain ada pengusaha kerajinan yang dulu mengandalkan pameran atau toko fisik. Sekarang ia hanya butuh koneksi internet dan platform daring untuk menjual produknya keluar kota, bahkan keluar negeri. Ia bilang, "Saya tidak tahu banyak soal teknologi, tapi saya tahu satu hal, yaitu kalau saya bertahan dengan cara lama, saya akan tertinggal."
Ini adalah bagian dari tren besar, yaitu bisnis yang mampu merapikan sistem dan mengelola resiko sejak awal akan lebih siap menghadapi perubahan. Naik turunnya nilai tukar, kenaikan bahan baku, atau bahkan gangguan pasokan, semua itu lebih bisa dihadapi kalau sistem kerjamu rapi dan tidak tergantung pada satu titik saja. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu sudah memanfaatkan tren ini ataukah kamu masih menyimpan data penjualan di kepala dan menyusun strategi hanya berdasarkan perasaan? Di tengah ketidakpastian, yang punya sistem akan lebih tenang, yang punya rencana akan lebih tahan banting, dan yang siap beradaptasi akan lebih cepat melangkah maju. Yang keempat, jangan andalkan satu sumber dana. Bank kini makin selektif, bunga pinjaman masih tinggi, tapi bukan berarti pintu rezeki ikut tertutup. Kamu hanya perlu membuka lebih banyak jendela. Dalam buku The Lean Startup karya Eric Ries, ada satu kutipan yang sangat relevan dengan tantangan ini. Inovasi bukan hanya soal menciptakan hal baru, tapi tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan. Kamu tidak harus punya akses ke modal besar dulu untuk bisa berkembang. Banyak pelaku usaha kecil yang berhasil membiayai usahanya lewat jalur alternatif seperti KUR, P2P lending, atau impact investing. Yang mereka lakukan sederhana, seperti mereka berhenti hanya bergantung pada satu sumber dan mulai membangun kepercayaan di lebih banyak tempat. Dalam kehidupan sehari-hari, ini juga berlaku. Kalau selama ini kamu hanya berharap dari satu pemasukan, satu klien, atau satu investor, kamu sedang meletakkan seluruh beban hidupmu di satu titik yang rentan. Padahal dunia terus bergerak. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain tidak selalu langsung terbuka, kecuali kamu yang membuka dan mencarinya. Coba refleksikan sebentar, apakah selama ini kamu sudah cukup aktif mencari peluang lain? Apakah kamu sudah benar-benar tahu berapa banyak sumber daya di sekitarmu yang belum dimanfaatkan hanya karena kamu terlalu fokus pada satu jalan? Inovasi bukan tentang modal besar, tapi tentang cara berpikir yang lentur dan cara bertindak yang bertanggung jawab. Yang kelima, bergerak dengan model bisnis yang relevan. Beberapa tahun terakhir, arah bisnis sudah bergeser secara nyata. Hari ini, model satu produk untuk semua orang makin sulit bertahan. Yang tumbuh cepat justru mereka yang peka terhadap kebutuhan spesifik di sekitarnya. Bisnis rumahan yang menyesuaikan rasa dengan lidah orang lokal. Penjual online yang hanya melayani wilayah tertentu, tapi pengirimannya cepat dan komunikasinya hangat. Itu namanya pendekatan hyperlokal. Dan trennya makin kuat. Di saat yang sama, cara orang membeli juga berubah. Banyak yang lebih percaya dengan review di TikTok daripada iklan besar di televisi. Banyak yang lebih nyaman belanja lewat WhatsApp karena terasa lebih personal. Di balik itu semua, ada satu arah yang jelas, seperti pelanggan hari ini ingin merasa dikenali, bukan sekadar dilayani. Lalu ada satu tren yang mulai mendapatkan tempat, yaitu ekonomi sirkular. Bisnis yang bukan hanya menjual, tapi juga memikirkan bagaimana barang bisa dipakai ulang, didaur ulang, atau dikembalikan menjadi nilai. Dari pengemasan ramah lingkungan, sistem isi ulang, sampai produk berbasis sewa. Semuanya muncul dari kesadaran bahwa konsumen sekarang tidak hanya peduli harga, tapi juga makna dan dampaknya bagi lingkungan. Sekarang mari kita tanya pada diri sendiri, apakah kamu sudah ikut dalam arus perubahan ini? Ataukah kamu masih terpaku pada model lama, berharap pasar yang berubah akan kembali seperti dulu? Kamu dan saya tahu dunia terus berubah, tapi yang bertahan dan bertumbuh bukan yang paling kuat, melainkan yang paling relevan. Yang keenam, bangun langkah kecil tapi pasti. Di awal tahun 2000-an, seorang pengusaha dari Jepang bernama Tadashi Yanai memutuskan untuk memperluas toko pakaiannya ke luar negeri. Tapi ia tidak langsung membuka puluhan cabang. Ia hanya membuka satu toko di London, dan toko itu gagal total. Namun ia tidak buru-buru menyerah. Ia kembali membenahi strategi, membangun ulang tim, dan belajar dari pasar lokal sebelum mencoba lagi. Hari ini Uniqlo miliknya telah menjadi salah satu merek pakaian global dengan lebih dari 2.400 toko di seluruh dunia. Tadashi pernah berkata, kecepatan penting, tapi yang lebih penting adalah langkah yang tidak berhenti. Fakta menarik, menurut laporan dari Harvard Business Review, lebih dari 75% ekspansi bisnis yang gagal berasal dari keputusan tergesa-gesa.
Terlalu cepat memperbesar kapasitas, terlalu yakin pasar akan menerima, atau terlalu optimis tanpa uji coba. Justru perusahaan yang bertumbuh secara bertahap dan terukur cenderung bertahan lebih lama dan lebih sehat secara finansial. Kita sering terpaku pada hasil akhir, tapi lupa bahwa semua yang besar dimulai dari langkah pertama. Langkah yang terlihat kecil, tapi penuh kesadaran dan komitmen untuk belajar. Bisa jadi hari ini kamu sedang mempertimbangkan untuk memperluas usaha atau memulai sesuatu yang baru. Jangan buru-buru mengukur hasil dari besarnya lompatan. Tanyakan pada dirimu, sudahkah langkah pertamamu cukup kuat untuk menopang langkah berikutnya? Karena pertumbuhan sejati bukan soal seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa dalam kamu menanamkan akar sebelum tumbuh tinggi. Kadang yang membuat kita berhenti bukan karena kita tidak sanggup, tapi karena kita terlalu sering mendengarkan ketakutan dalam kepala sendiri. Kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi rasa ragu menahan langkah. Kita punya harapan, tapi bayang-bayang kegagalan membuat semuanya terasa jauh. Padahal rasa takut itu wajar, semua orang pernah merasa khawatir, merasa belum cukup siap. Tapi yang membedakan bukan siapa yang tidak takut, melainkan siapa yang tetap melangkah meski takut. Nelson Mandela pernah berkata, keberanian bukan berarti tidak takut, keberanian adalah saat kamu memilih tetap bergerak walaupun hatimu bergetar dan pikiranmu penuh keraguan. Hari ini saya ingin mengajak kamu untuk melihat kembali arah hidup yang sedang kamu jalani. Apakah kamu benar-benar sedang tumbuh atau hanya bertahan karena tidak ingin gagal? Kalau selama ini kamu merasa diam di tempat, tidak apa-apa. Yang penting sekarang kamu mulai sadar bahwa diam terlalu lama juga adalah pilihan yang berisiko. Mari kita pilih ulang arah dengan lebih tenang. Mari kita siapkan langkah, meski kecil, karena hidup ini bukan tentang siapa yang cepat, tapi siapa yang tidak berhenti berjalan. Untuk kamu yang sedang berjuang, ingat ini, kamu sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekedar pekerjaan atau bisnis. Kamu sedang membangun keteguhan, keyakinan, dan versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan kita bisa mulai hari ini, pelan-pelan, tapi terus maju. Jika setelah menonton ini kamu merasa lebih kuat, lebih tenang, atau setidaknya lebih jujur pada diri sendiri, itu adalah awal yang baik. Bantu sebarkan video ini kepada mereka yang sedang butuh kekuatan serupa. Klik like, tulis pengalamanmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak tertinggal konten reflektif lainnya.